Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Aji Santoso. Saya dari kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang perubahan di Eropa dan Asia Barat. Perubahan di Eropa dan Asia Barat. Pada abad ke-15, di Eropa terjadi perubahan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial. Perubahan-perubahan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. 1. Perubahan politik. A. Kekaisaran Romawi Barat runtuh. Kekaisaran Romawi dipecah menjadi dua saat mengalami kejayaan, yaitu Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Tapi sebelum Kekaisaran Romawi Barat runtuh, bangsa-bangsa Eropa tunduk pada hukum Romawi. Hal ini menyebabkan situasi politik di Eropa cenderung stabil. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat menandai dimulainya abad ke-8 atau Dark Age di Eropa. Pada abad ke-8 tersebut berlangsung 10 abad. Setelah Kekaisaran Romawi Barat runtuh, muncul kerajaan-kerajaan kecil yang tidak tunduk pada hukum Romawi. Hal ini menimbulkan kekacauan di masyarakat dan menyebabkan munculnya sistem politik baru. Untuk mengatasi kekacauan, masyarakat membentuk kesatuan yang bersifat eksklusif dan otonom sehingga mempunyai hukum yang berbeda. Ciri eksklusif dan otonom tersebut terlihat dari bangunan benteng yang mengelilingi kesatuan masyarakat lengkap dengan kastil sebagai tempat kediaman bangsawan. Sistem ini disebut politik feodal atau feodalisme. B. Perang Salib. Saat Palestina di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah, umat Kristen dari Eropa masih diperkenankan berziarah ke Yerusalem. Namun, sejak bangsa Turki Seljuk menguasai Yerusalem, umat Kristen dilarang untuk mengunjungi kota suci tersebut. Larangan itu menimbulkan reaksi dari bangsa-bangsa di Eropa yang mayoritas beragama Kristen. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Kaisar Makius dari Bizantium meminta bantuan Paus Urbanus II dari Roma untuk merebut Yerusalem dari kekuasaan bangsa Turki Seljuk. Orang Eropa menyebut itu sebagai Crusades atau tentara salib. Karena itulah perang merebut Yerusalem disebut Perang Salib. Perang tersebut terjadi tahun 1096 sampai 1291. Perang tersebut berlangsung selama 2 abad, namun tidak terjadi secara terus-menerus. Perang salib sudah terjadi secara bergelombang sampai 7 kali gencatan senjata. Selama 7 perang, tentara salib hanya menang saat Perang Salib pertama. Saat itu tentara salib berhasil merebut Yerusalem dari tangan Turki Seljuk. Kemudian di Yerusalem didirikan kerajaan yang dipimpin oleh Godfrey dari Bouillon menjadi raja dengan gelar pelindung makam suci. Pada tahun 1291, Perang Salib berakhir dan seluruh daerah Yerusalem menjadi bagian dari Turki Seljuk. Meskipun Yerusalem dikuasai oleh Turki Seljuk, umat Kristen tetap diperbolehkan berziarah ke tempat-tempat suci di Palestina. Runtuhnya Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium mulai melemah ketika abad ke-7 Masehi. Muncul kerajaan Arab sebagai kekuatan yang disegan di wilayah Asia Barat dan Afrika Barat yang membuat kedudukan Bizantium semakin lemah. Dalam waktu cepat, Arab berhasil menguasai Syria atau Suriah, Palestina, dan Mesir. Sedangkan Bizantium hanya menguasai wilayah Asia kecil, Kreta, Yunani, dan Balkan. Namun pada abad ke-8 Masehi, mereka berhasil bangkit di bawah pimpinan Kaisar Basil I yang berhasil memperluas wilayah Bizantium sampai abad ke-11 Masehi. Namun semenjak bangsa Turki Seljuk menguasai Asia Barat, Bizantium kembali terancam. Ketika Uman I membangun kerajaan Turki Ottoman pada awal abad ke-14 Masehi, Bizantium berada di ambang kehancuran.
Kerajaan Turki Ottoman menguasai Asia Barat dan sebagian Laut Tengah. Akhirnya pada tahun 1358 Bizantium berhasil direbut oleh Turki Ottoman di bawah pimpinan Sultan Muhammad II. Jatuhnya Bizantium mengakibatkan perubahan besar di Eropa. 2. Perubahan ekonomi. A. Sistem ekonomi feodal. Sistem ekonomi feodal muncul sebagai akibat dari terbentuknya kesatuan masyarakat kecil di Eropa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Sistem ekonomi yang mengandalkan tanah sebagai sumber kehidupan. Tanah dimiliki para bangsawan sebagai penguasa kesatuan masyarakat tertentu. Bangsawan tersebut mengupah rakyat kecil untuk menggarap tanahnya yang luas. Agar penggarapan lahan menghasilkan panen yang diharapkan, bangsawan tersebut memiliki prajurit yang bertugas memantau para penggarap lahan sekaligus memelihara keamanan. Sistem ekonomi feodal memiliki ciri agraris. Perhatian utama terhadap pertanian membuat perdagangan dunia menjadi tidak berarti. Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Hal ini mengakibatkan kegiatan perdagangan di Laut Tengah yang tadinya ramai menjadi sepi. B. Perdagangan di Laut Tengah kembali ramai. Perdagangan di Laut Tengah kembali ramai karena Perang Salib. Sebelum Perang Salib, masyarakat Eropa dan Asia Barat tidak menjalin hubungan dagang. Saat terjadi Perang Salib, masyarakat Eropa dan Asia Barat menjalin hubungan dagang. Hubungan dagang itu terus berlanjut setelah Perang Salib berakhir. Masyarakat Eropa mulai mengenal komoditas perdagangan dari Asia Barat yang bermutu tinggi. Barang dagangan tersebut tidak ada di Eropa. Hal ini menyebabkan para pedagang Eropa ikut terlibat aktif dalam perdagangan dengan Asia Barat. Bangkitnya kembali perdagangan di Eropa mengakibatkan perdagangan di Laut Tengah kembali ramai. Hal ini ditandai dengan munculnya kota-kota dagang di Laut Tengah seperti Venesia, Marseilles, Genoa, Napoli, Palermo, dan Florence. Adanya kota-kota dagang tersebut diikuti dengan tumbuhnya industri rumah tangga yang kemudian membentuk serikat usaha yang disebut gilda. Gilda memiliki hak khusus untuk menjalankan monopoli. Kemudian semua gilda yang ada bergabung menjadi Hansa. Hansa adalah serikat kota dagang. Titik tujuan Hansa adalah untuk menghindar dari persaingan antar pengusaha barang sejenis dalam suatu wilayah. C. Perdagangan dengan Hindia Timur. Monopoli perdagangan di Laut Tengah mengakibatkan harga barang kebutuhan melambung tinggi, misalnya rempah-rempah dari Hindia Timur. Tingginya harga tersebut mendorong para pedagang Eropa untuk mencari barang dagangan langsung dari sumbernya. Hubungan dagang dengan Hindia Timur dimulai dengan sejumlah ekspedisi pelayaran yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa. Bangsa-bangsa Eropa yang melakukan ekspedisi pelayaran ke Hindia Timur antara lain adalah Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Ekspedisi yang dilakukan bangsa Eropa sangat berat karena harus menemukan jalur baru agar terhindar dari halangan pedagang Asia Barat. Oleh karena itu, ekspedisi yang dilakukan bangsa Eropa dilengkapi dengan prajurit dan persenjataan lengkap. 3. Perubahan sosial. A. Masyarakat feodal. Feodalisme adalah tatanan masyarakat di abad pertengahan di seluruh Eropa dan dicirikan oleh bangsawan yang memegang hak atas tanah dan memberikan layanan militer kepada raja. Sistem ini membuat para petani dan mereka yang tidak memiliki tanah bekerja sebagai penyewa untuk para bangsawan yang melindungi mereka. Ciri struktur masyarakat feodal. 1. Ditandai dengan adanya lapisan atas lord atau tuan tanah dan vasal atau buruh. 2. Penguasaan atau segala aspek lapisan di bawah terhadap lapisan atas. 3. Adanya kepatuhan lapisan bawah terhadap lapisan atas. 4. Nasib lapisan bawah sangat ditentukan oleh lapisan atas. 5. Kekuasaan dan kewenangan hanya dimiliki oleh lapisan atas. 6. Lapisan bawah tidak memiliki hak untuk berpendapat. 7. Merupakan peralihan dari budak ke buruh. B. Perkembangan ilmu pengetahuan. Saat para pedagang Eropa melakukan hubungan dagang dengan Asia Barat, mereka sering mengunjungi kota-kota umat Islam. Para pedagang Eropa tersebut kagum menyaksikan tata kota yang indah dan lengkap.
serta kemampuan masyarakat Muslim di bidang ilmu pengetahuan. Peradaban Muslim yang maju membuat bangsa Eropa terpacu untuk meningkatkan kemampuannya di bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan yang pesat itu menandai dari akhir abad ke-8. Perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa melahirkan sejumlah pemikiran baru. Misalnya pemikiran yang diajukan oleh Nicolaus Copernicus yang mengemukakan teori heliocentris bahwa matahari sebagai pusat tata surya, serta menyatakan bahwa bumi itu bulat dan merupakan salah satu benda antariksa yang berputar mengelilingi matahari. Perkembangan ilmu pengetahuan bangsa Eropa lainnya berkaitan dengan perkapalan dan pelayaran, seperti penemuan kompas, pembuatan kapal dan peta atau kartografi dan navigasi. C. Penjelajahan samudra. Teori Copernicus dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perkapalan membangkitkan semangat bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra dilakukan karena adanya monopoli perdagangan di Laut Tengah oleh para pedagang Asia Barat. Selain untuk berhubungan dagang langsung dengan Hindia Timur, penjelajahan samudra dilakukan untuk menemukan wilayah baru. Bangsa yang melakukan penjelajahan samudra adalah Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Penjelajahan samudra yang dilakukan Spanyol dan Portugis dibiayai oleh pemerintah kerajaan. Adapun penjelajahan samudra yang dilakukan Inggris dan Belanda dibiayai oleh Serikat Dagang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.